Pemirsa, kawasan Sudirman menjadi ruang berkumpul dan berekspresi bagi para remaja. Namun sayangnya, keberadaan remaja yang berkumpul di Sudirman memberikan dampak buruk bagi lingkungan. PAA remaja karena para remaja kerap membuang sampah sembarangan dan mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Aktivitas anak-anak muda asal Citayam, Bojong, dan Depok di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta kini menjadi viral. Mereka menikmati keindahan kawasan elit tersebut dengan berjalan-jalan di trotoar, bersuah foto, membuat konten untuk sosial media, atau bahkan menikmati minuman ringan dari penjual minuman keliling. Keberadaan mereka seolah ingin menunjukkan bahwa siapa saja berhak untuk menikmati keindahan ibu kota. Namun demikian, jangan sampai aktivitas ini memberi dampak negatif bagi anak-anak tersebut dan juga lingkungan di kawasan ikonik ini. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu untuk mencari solusi agar aktivitas tersebut bisa memberi manfaat, baik bagi mereka maupun lingkungan tempat aktivitas baru favorit anak-anak dari kawasan penyangga ibu kota ini. Ya, untuk membahas fenomena ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Mbak Gracia Stefani selaku psikolog dan ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi, Mbak Gracia, apa kabar? Baik, selamat pagi. Baik, kabar saya baik, Mas. Baik, saya ke Mbak Devi terlebih dulu nih. Mbak Devi, ini ramai sekali diperbincangkan di berbagai media mengenai Citayam Fashion Week ya. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas, ada yang bisa kita kuliti, kita perbincangkan satu persatu. Saya membahasnya melalui pertama dari Saya akan membahas dari tren metrosentrik ya, atau kumpulan orang-orang kota yang banyak menguasai pasar digital, di mana mereka juga menguasai supermarket budaya, ada kemegahan, ada kekinian di sana, sehingga inilah yang memicu orang-orang atau remaja dari CBD, Citayam, Bojonggede, Depok ke daerah Sudirman. Sebetulnya apakah ruang publik mereka di daerah mereka masing-masing ini masih minim dan tidak seperti yang ada di Sudirman, Mbak Devi? Ya, pertama ingin saya sampaikan kalau fenomena ini tidak kemudian kita mengatakan bahwa wilayah penyangga tidak memiliki ruang publik yang layak, yang kemudian tepat dan bisa memeluk anak-anak ini. Tidak, faktanya sangat banyak. Tapi tadi sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa pesona kota itu memang luar biasa sekali, sehingga kemudian anak-anak muda yang sedang dalam masa pencarian jati diri tentu mencari rujukan. Sayangnya etalase budaya yang hadir di ruang-ruang digital itu mempertontonkan kota sebagai tempat yang menjadi simbol kehebatan, kesuksesan, dan kekerenan. Nah, kemudian ketika ini bertemu dengan sumber daya transportasi, misalnya kereta, kenapa namanya Citayam, Bojonggede, Depok, yaitu jalur kereta gitu ya. Kenapa B-nya bukan Bekasi gitu, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ketika bertemu dengan hal tersebut, inilah yang ditambah ada kesempatan mereka sedang liburan, pertemuan ini yang menyebabkan terjadinya tren berkumpulnya mereka di sana. Dan ini menjadi satu hal yang wajar karena apalagi karakter sosial masyarakat kita sangat hierarkis. Jadi selalu ada kelompok-kelompok yang direpresentasikan dengan ruang, misalnya kota, yang menunjukkan bahwa mereka adalah elit. Nah, biasanya orang yang merasa bukan elit itu kemudian akan berusaha meniru, berusaha kemudian menjadi orang yang dianggap elit tadi, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kota. Nah, untuk mengakses kota, alhamdulillah pemerintah sukses punya jalur kereta yang baik sekali, sehingga dari hasil wawancara saya di bawah, mereka itu cukup bermodalkan 30.000, 50.000 gitu ya, itu udah bisa transportasi bolak-balik, ditambah kemudian mereka sudah bisa menikmati tahu bulat, bakwan gitu ya, Starling dan sebagainya, bahkan sampai ada yang menginap misalnya. Oke, jadi para remaja ini sebetulnya ingin eksis gitu ya, ingin terkenal dan ingin diterima, diakui oleh masyarakat luas. Apalagi di media sosial zaman sekarang di mana mereka sangat ingin begitu viral dan ingin banyak disukai, di likes gitu di media sosial mereka. Baik, saya ke Mbak. Itu bukan hanya anak dan remaja, orang dewasa juga sekarang terobsesi dengan hal tersebut. Nanti mungkin psikolog yang bisa lebih membahasnya. Oke, baik, kalau begitu saya ke Mbak Gracia.
Mbak Gracia, sebetulnya seberapa penting ruang publik bagi anak-anak remaja agar mereka bisa menuangkan karyanya, mereka bisa berekspresi, kemudian bisa menciptakan sesuatu yang baru mungkin, berinovasi? Oke, kalau kita lihat dari Citayam Fashion Week itu, kita bisa bilang dong bahwa mereka tuh sebenarnya butuh banget malah. Kenapa? Karena momennya tuh pas banget. Kita tuh lagi menghadapi pandemi. Yang tadinya kita PPKM kan ya, isolasi diri di rumah gitu. Mereka nggak bisa kemana-mana, nggak boleh keluar rumah gitu. Itu kan sesuatu hal yang sangat membosankan. Begitu ada kesempatan mereka bisa keluar rumah, apalagi ini jadi ajang self actualization ya, karena mereka nunjukin oh nih loh aku dengan fashionku gitu ya. Tentu itu jadi sesuatu yang sangat menarik, makanya bisa viral juga gitu. Iya. Dan ternyata ini pun jadi satu hal yang nyaman buat mereka, karena kenapa ya, emang karena lagi pandemi bisa ada di ruang publik kan, jadinya outdoor ya, jadinya nyaman buat mereka gitu. Oke, kalau begitu saya ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi, ini yang dilakukan oleh para remaja kita dari CBD, Citayam, Bojonggede, dan Depok sepertinya juga memberikan dampak-dampak positif ya. Karena kita lihat sudah ada beberapa media luar negeri dari Jepang bahkan yang sudah menyoroti dan mengapresiasi para remaja ini yang mereka lakukan di daerah Sudirman. Karena media Jepang mengungkapkan bahwa seperti di daerah mereka, seperti di distrik Harajuku begitu. Nah, apakah sebetulnya kalau anak-anak muda, para remaja kita diarahkan ke hal-hal yang positif, ini bisa menjadi sorotan dunia juga sebetulnya wilayah kita dari apa yang sudah dilakukan oleh remaja-remaja kita dari CBD itu, Mbak Devi? Ya, pertama tadi latarnya tetap kota. Artinya ketika mereka melihat konsumsi menu-menu budaya di ruang digital, lalu mereka mencoba menerjemahkannya dengan cara mereka yang akhirnya kita lihat. Nah, itu bisa menemukan momentumnya untuk mendapatkan perhatian dunia, jelas karena latarnya kota. Karena terjadi kontras di sana, kota lalu mereka dengan cara mereka menerjemahkan. Dan yang kedua, memang berkah digital ini adalah kalau dulu yang namanya subculture atau dalam istilah saya minimarket budaya itu tidak punya kesempatan untuk memanggungkan diri, dengan kehadiran ruang digital mereka juga punya kesempatan untuk stand up gitu ya, stand out juga di antara banyak budaya-budaya lain yang juga muncul. Kalau zaman dulu kan mungkin ada anak yang pakaian yang mungkin hip hop atau apa segala macam, itu ya cuma menjadi milik komunitasnya, tapi gara-gara digital mereka juga kemudian viral. Karena hasil temuan saya di lapangan, karena mereka sudah viral, malah justru anak-anak dari wilayah lain akhirnya juga datang ke sana dan mengikuti fashion mereka dan menjadikan mereka menjadi kiblat-kiblat baru gitu ya. Nah, ini kan menjadi menarik, artinya kita punya banyak kekhasan lokal yang mudah-mudahan dengan momentum seperti ini punya kesempatan untuk berlenggang lah di kancah global sebagaimana yang ditunjukkan oleh adik-adik kita ini. Jadi ini bisa melahirkan subkultur ya, atau minimarket budaya baru sehingga berpotensi menjadi kiblat baru juga bagi masyarakat di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia sampai ke mancanegara mungkin ke depannya. Saya ke Mbak Gracia, apakah Mbak Gracia juga setuju dengan pernyataan Mbak Devi bahwa ya kemungkinan positifnya ini akan sangat besar sekali seperti yang ada di Jepang di distrik Harajuku? Betul, betul sekali. Saya sangat setuju dengan Mbak Devi tadi gitu ya, bahwa ini bisa, kalau misalnya pemerintah atau mungkin lingkungan sosial ini bisa mewadahi anak-anak ini, kalangan muda ini gitu ya, mereka bisa kok untuk membuahkan sebuah hasil yang positif yang baik. Misalnya nih, tadi saya kepikiran, kalau diwadahi jadi beneran Fashion Week gitu ya, dan kita carikan tempat yang aman, mungkin nggak di jalanannya, tapi kita pindahkan misalnya ke Taman Menteng atau ruang terbuka lainnya gitu ya, dengan latar belakang kota yang tadi Mbak Devi bilang. Nah, kalau misalnya memang dibuatkan seperti itu, kemudian kita masukin lagi unsur bahwa oh sekarang tuh harus aware ya sama sampah lingkungan, supaya mereka nggak buang sampah sembarangan gitu ya. Mereka mau mungkin daur ulang, mungkin bisa ditantang Fashion Week-nya ini harus menggunakan bahan-bahan daur ulang. Nah, kayak gitu. Itu kan jadi sesuatu yang bisa kita jual ke, tanda petik jual ya, ke media-media sosial, media-media asing di luar negeri, dan itu bisa mungkin jadi sebuah trendsetter nantinya dan bisa diikuti di berbagai mancanegara lainnya. Kayak gitu. Jadi kan karena masih muda, kalau muda ini kan butuh apresiasi, butuh diterima. Ketika kita kasih, oh iya udah kita terima.
dan kita kasih wadahnya gitu ya, bahkan kita mungkin arahkan ke jalan yang baik, itu sangat bisa sekali untuk viral dan membawakan dampak yang sangat positif. Jadi tetap harus ada yang mengarahkan agar tidak beralih ke hal-hal yang negatif ya, karena kita tahu anak remaja ini kan haus akan eksistensi ya. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk bisa viral, untuk bisa terkenal dan menjadi pusat perhatian. Lalu sebetulnya apa saja poin-poin yang harus diperhatikan agar anak-anak muda kita, remaja-remaja kita yang nongkrong di Sudirman tahu mana yang benar, mana yang tidak harus dilakukan di daerah Sudirman. Namun dijawabnya nanti Mbak Devi, Mbak Gracia, karena kita akan jeda terlebih dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi dengan Mbak Devi dan juga Mbak Gracia. Saya ke Mbak Gracia terlebih dulu, Mbak. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, sepertinya anak-anak remaja ini kan haus akan eksistensi ya. Mereka ingin sekali menuangkan ekspresi di ruang-ruang publik. Nah, namun sepertinya harus ada yang mengarahkan agar mereka tidak salah jalan begitu ke hal-hal yang negatif. Seperti apa strategi yang tepat, edukasi yang jitu agar anak-anak ini mudah menerima masukan atau input dari pemerintah ataupun orang-orang di sekelilingnya? Mbak Gracia. Oke. Jadi balik lagi benar Mas, yang tadi Mas bilang bahwa anak-anak muda tuh memang kebutuhannya adalah penerimaan lingkungan gitu ya. Kebutuhannya adalah aktualisasi diri. Maka ya udah kita wadahi supaya mereka diterima di lingkungan. Kayak tadi saya bilang ya, mungkin kita bisa jadikan tempat fashion week yang aman gitu ya, yang bukan di jalanan tapi ada waktunya nih jam sekian sampai jam sekian, kemudian ada rules-nya kayak gitu. Dan segala sesuatu yang di mata anak-anak muda ini viral gitu ya, segala sesuatu yang dianggap keren, itu pasti bisa langsung cepat diikutin. Sehingga mungkin itu yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita mau supaya semuanya ini rajin buang sampah pada tempatnya, maka pakailah influencer yang menurut mereka keren gitu ya. Kemudian kita ajak, ayo yuk ikut join dalam campaign misalnya buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Kemudian mungkin sambil buang sampah sambil fashion. Nah itu kan juga bisa dijadikan sesuatu yang viral. Dan mereka jadi bisa ngikutin dan mungkin menjadi lebih aware tuh bahwa oh iya ini kotor, aku harus bantu bersihin. Atau mungkin sampah ini bisa didaur ulang. Oh aku bisa jadikan mix and match di baju lamaku misalnya kayak gitu. Atau yang semacam itu. Pokoknya intinya biar mudah masuknya harus bisa lewat sesuatu yang viral, sesuatu yang bisa membantu mereka ngisi gitu ya, ngisi penerimaan diri mereka. Dan juga dengan cara yang jelas tentunya gitu. Bukan sekedar oh nggak boleh buang sampah sembarangan tapi nggak ada alasannya. Harus dijelasin dulu, oh ternyata tuh kayak gini-gini loh, kenapa nggak bolehnya. Oh kalau misalnya banyak sampah emangnya kamu nyaman ya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma sekedar A tapi ada penjelasannya juga. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi untuk memberikan edukasi yang tepat ini ya harus melalui platform media sosial juga ya, terutama dari influencer yang sering mereka lihat agar lebih mengena begitu kepada para remaja. Betul. Baik. Betul sekali, karena kan seumuran dan itu jadi role modelnya mereka. Oke, baik. Saya ke Mbak Devi kalau begitu. Berbicara mengenai media sosial nih Mbak Devi, ini sangat banyak sekali yang kita bisa ulas terutama berkaitan dengan ruang publik yang tengah viral karena remaja dari CBD. Karena anak-anak CBD ini mereka mengonsumsi dari supermarket yang belum tentu bagi mereka itu sehat di media sosial. Karena mereka ingin cepat viral, ingin cepat terkenal, trafficnya bagus sehingga melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai viral tersebut. Nah, permasalahannya mereka memakai kacamata kuda agar bisa viral tanpa melihat aturan di kanan dan kirinya agar tujuan mereka bisa cepat tercapai seperti mungkin meraih atau meraup pundi-pundi rupiah dari YouTube melalui AdSense. Nah, sebetulnya apa yang harus diperhatikan agar anak-anak muda kita juga bisa bijak dalam menggunakan media sosial?
Ya, pertama jelas tanggung jawab institusi sosial seperti keluarga itu menjadi penting. Karena persoalannya dalam konteks Indonesia memang yang menarik adalah bahkan anak belum lahir sekalipun udah punya media sosial misalnya. Itu kan satu tantangan yang luar biasa ya. Artinya saya selalu bilang anak apalagi gitu ya, karena kita lihat kan yang di sana juga nggak semuanya remaja, tapi kebanyakan anak umur 11, 12, 13 gitu ya. Satu, mereka sudah keluar rumah dalam jangka waktu yang panjang. Keluar rumahnya nggak ada masalah, mengakses ruang publiknya sehat. Tapi kalau sampai menginap, itu pertanyaannya bukan kesalahan mereka. Ini pasti kelemahan atau bahkan kegagalan institusi sosial seperti keluarga gitu ya, yang tidak bisa mendampingi mereka, bukan memarahi, bukan memenjarakan mereka, tapi mendampingi mereka. Kaitannya dengan konten, memang mereka harus diajak ngobrol gitu ya. Artinya bahwa oh ini bagus kok, keren, tapi kalau boleh tambah keren lagi kalau misalnya jalan-jalan tapi nggak perlu pakai rokok gitu misalnya gitu kan. Lalu kemudian misalnya oh bajunya yang tertutup hanya 10% gitu, 20% yang tertutupnya bukan apa-apa, nanti akan lebih rentan terhadap misalnya orang-orang yang nggak bertanggung jawab, tanda kutip pelecehan apa dan sebagainya. Nah, itu kan harus diajak dialog. Mereka baru 10 tahun hidup, 12 tahun hidup, mereka tidak punya partner yang kemudian yang berbahaya adalah mereka mencari rujukan tadi dengan caranya sendiri, yang kemudian sayangnya misalnya rujukan yang ada juga tidak mampu menjawab dan mengarahkan mereka sesuai dengan karakter sosial dan budaya kita gitu ya. Pakaian terbuka di budaya lain fine, nggak ada masalah. Tapi apakah di kita kemudian itu tepat misalnya? Atau kalau memang orang-orang dewasa di era sekarang sepakat bahwa memang gambaran anak muda yang kita banggakan, yang kita impikan sesuai dengan nilai-nilai kultural kita adalah merokok sembarangan, lalu kemudian pakai pakaian yang bisa berpotensi membuat mereka berbahaya, itu nggak apa-apa. Kalau memang ini kesepakatan sosial masyarakat kita. Tapi kalau tidak, saya sangat tidak sepakat ketika anak-anak muda ini dipersalahkan tentang hal tersebut. Kita yang punya tanggung jawab di sana. Pemerintah dalam hal ini ya tinggal siapkan strukturnya. Kalau kita ingin anak-anak muda ini menjadi manusia yang punya kultur yang disiplin buang sampah apa segala macam, ya sederhana aja, tanda-tandanya ada nggak, tempat buang sampahnya banyak nggak, terus disediain. Lalu yang ketiga ya ada orang-orang dewasa di sana yang nggak capek untuk ngingetin kan gitu. Misalnya ada Satpol PP tapi bukan dengan wajah yang garang, bukan dengan pendekatan yang represif tapi persuasif. Ayo, yang sebelum sebelum joget sampahnya masukin dulu misalnya. Ya kita harus terus ingatkan karena memang membangun kultur itu nggak mudah. Jangan salahkan mereka. Kita tahu kok itu udah sering viral juga di media sosial, orang-orang dewasa dengan mobil-mobil mewah, artinya bicara kultur buang sampah itu nggak ada urusannya dengan pendidikan. Banyak orang-orang yang berpendidikan pun juga melakukan hal-hal yang menurut saya juga tidak bermoral terhadap alam gitu ya, buang sampah apa segala macam sembarangan. Jadi justru ini momentumnya kita melakukan edukasi pada anak-anak ini. Jangan-jangan memang mereka tidak pernah mendapatkan edukasi tersebut. Jadi ayo kita peluk mereka, kita rangkul mereka, besarkan mereka agar tadi potensi inovasinya tetap terjaga, tapi mereka juga bisa tumbuh menjadi manusia Indonesia yang memahami kultur, budaya dan sosial kita. Oke, jadi memberikan edukasinya lebih humanis ya dari pemerintah maupun orang tua yang menjadi kunci nih bagi anak-anaknya supaya bisa lebih beretika lagi, terutama ketika beraktivitas di ruang publik. Nah, masih membahas mengenai ruang publik, Mbak Devi. Saya masih nih Mbak Devi. Seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak berekspresi bagi para remaja, terutama di ruang-ruang publik? Apakah perlu adanya kesetaraan antara CBD dengan Jakarta agar ruang publiknya sama begitu levelnya? Justru setahu saya, karena saya juga bekerja di wilayah Depok, Depok itu udah keren banget. Banyak sekali tempat-tempat dengan gaya desain yang sangat urban, atau bahkan kalau mau cari yang vintage ada, sebut saja let's say UI. UI luasnya 320 hektar sendiri. Bangunannya sendiri tuh banyak sekali yang bergaya kota. Ada juga yang bergaya historical. Ya. Tapi kenapa orang tetap ke Jakarta? Ya tadi, faktor simbolik ini. Anak-anak itu ingin menjadi orang kota. Mereka ingin merasa bahwa saya bagian dari sesuatu yang hebat. Jadi bukan nggak ada ruang publiknya. Ini sekali lagi yang perlu dipahami. Nah, oleh karenanya, dan kenapa misalnya kalau bicara elit, sebenarnya Jakarta itu kan ada lagi elitnya, Jaksel. Kenapa mereka nggak ke Jaksel? Sederhana, nggak ada aksesnya.
uang jajannya total cuma 30.000 maksimal 50.000, kalau mereka harus ke Jaksel berarti kan nyambung lagi pakai ojek misalnya atau pakai bus lagi, itu kan berarti keluar uang lagi gitu ya. Nah ini yang menurut hemat saya perlu kita sadari juga, dan sekali lagi kota-kota tetap saja berbenah, mudah-mudahan kalau kemudian setiap kota juga melahirkan narasi-narasi yang juga baik. Nah memang yang perlu dilakukan justru buat pemerintah daerah lainnya adalah promosinya saja menurut hemat saya gitu ya. Sekarang soalnya yang menjadi kategori keren itu kan adalah yang terkenal. Nah terkenal itu baik itu infrastrukturnya, fisiknya, maupun sumber daya orangnya. Suka tidak suka, media sosial itu diisi bukan hanya tampilan kota, tapi orang-orang yang hebat yang mewakili orang yang ada di kota besar gitu kan. Nah jadi artinya kota-kota ini juga perlu memanggungkan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh muda mereka di ruang digital, sehingga kemudian kotanya jadi makin terkenal, dan kemudian tidak membuat setiap orang dari kota tersebut akhirnya menyerbu Jakarta. Jakarta menjadi kiblat itu bukan salah hari ini. Desain pembangunan Jakarta sejak tahun 70 dibangun oleh Orde Baru, sayangnya bukan membangun Indonesia tapi membangun Jakarta. Baik. Sehingga akhirnya semua orang ke Jakarta hingga hari ini ya karena memang kapital semua ada di sana. Nggak heran orang-orang yang hidup di sini juga punya kelebihan untuk bisa menguasai ruang-ruang narasi sekalipun. Baik, jadi harus ada kesetaraan ya antara pembangunan ruang di kota besar seperti Jakarta dan juga penyangga-penyangga di wilayah Jakarta seperti CBD, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Saya ke Mbak Gracia. Mbak Gracia, singkat saja Mbak, apa pesan dari Mbak Gracia untuk pemerintah dan juga orang tua agar anak-anak tetap bisa berekspresi di ruang publik tapi harus juga menerapkan etika dan juga norma? Kalau dari saya sih memang mirip nih dengan yang Mbak Devi tadi bilang. Saya setuju bahwa pemerintah perlu menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dipakai mereka untuk lebih tertib, seperti rambu-rambunya, apakah ada Satpol PP-nya yang mengingatkan dengan lembut, kemudian apakah ada tong sampah yang rutin juga diangkut, diganti kalau misalnya udah penuh gitu ya. Dan di dekat situ emang ada banyak seperti itu. Dan di rumah tentunya sebagai orang tua kita harus bisa menerapkan bahwa emang kita harus bisa ngerawat nih, karena ruang publik itu milik bersama gitu. Jadi mereka mungkin perlu belajar dari rumah, dari orang tua sendiri gitu ya. Apakah ketika orang tua ngajak jalan-jalan, orang tua juga melakukan hal yang sama, mencontohkan hal yang sama. Balik lagi karena anak-anak itu kan role modelnya pasti orang yang lebih dewasa biasanya gitu ya, terutama orang tua. Ketika orang tua mencontohkan itu bagi mereka, tentu mereka akan mau melakukannya juga. Baik, kita harapkan para orang tua dan pemerintah bekerja sama, saling bersinergi untuk memberikan edukasi yang humanis ya bagi para anak-anak kita, bagi para remaja, agar mereka juga bisa berekspresi namun dengan tetap menerapkan norma dan etika. Terima kasih Mbak Devi dan Mbak Gracia telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sebuah platform digital bernama LaktaShare menjadi solusi bagi kaum ibu yang kesulitan memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.